Ngomongin soal negara India ya, perfilman India. Pasti kita yang lahir tahun 80-an, 90-an, terus tumbuh kembangnya di tahun 2000-an itu ndak asing lah kita sama film-film India. Mau itu potongan adegannya atau pernah nonton secara full ya, itu pastilah kita tuh pernah. Film India itu menghiasi masa-masa kecil kita. Dari era keemasannya industri perfilman India itu dari Amitabh Bachchan. Mulai naik-naiknya tuh sampai Shah Rukh Khan, wah mulai tambah booming. Amir Khan, Ajay Devgan, Kareena Kapoor sampai di 2010-an awal kemarin itu masuk seriesnya Jodha Akbar dan Mahabharata serta koleganya. Itu sempat booming juga di kita sampai aktor-aktrisnya itu diundang di negara kita sendiri. Sebesar itulah industri perfilman India atau kita sebut dengan Bollywood. Dan tidak bisa dipungkiri kalau memang pendapatan negara itu sendiri itu besarnya ada di industri hiburan mereka. Baik itu dari film, sinema lah ya, sampai dunia musik. Industri Bollywood ini memang sebegitu majunya, bisa menyaingi sekarang itu yang lagi menguasai di Asia itu ada Jepang, terus ada Korea Selatan, Cina, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, sampai kalau di Asia Tenggara tuh ada di Thailand. Bentuk keseriusan mereka dalam mengelola industri hiburan itu kelihatan dari cara mereka menguasai pasar. Ibaratnya sudah bisa merangkul yang pasar domestik di sekitar negara mereka, lokal mereka, sampai akhirnya mereka bisa mencapai di arah mancanegara. Dan itulah bentuk sebagai bukti kesuksesan dan besarnya industri perfilman India itu. Seperti yang mau kita bahas itu adalah sebagai salah satu bentuk keberhasilan dan kesuksesannya industri film India dalam meregenerasi SDM mereka. Orang-orang yang hebat di balik industri hiburan, di balik layar lah ya, berani untuk keluar dari zona nyaman, memunculkan ide-ide yang baru, ide-ide tema yang fresh, segar, walaupun basicnya tetap ada di basic genre yang sama, yang sering dipakai lah, sering diterapkan oleh film-film dari sebelum-sebelumnya. Tapi mereka berani menggali apa yang menjadi fundamental dalam genre tersebut. Nah itulah yang mau kita bahas sekarang. Judulnya adalah Maharaja. Film yang keluaran Netflix, rilis di bulan Juni lalu. Ini film kami bisa kasih rekomendasi untuk kalian tuh yang mau nonton bareng keluarga, teman, sama pasangan. Bebas, karena memang film ini sangat-sangat menghibur, sangat-sangat bisa dinikmati. Nah film Maharaja ini disutradarai oleh Nitilan Swaminathan, terus dibintangi oleh Vijay Sethupathi dan Anurag Kashyap. Film ini berdurasi 2,5 jam karena memang film India ya, rata-rata film India jarang lah di bawah 2 jam, karena rata-rata tuh 2 jam lebih terus, karena memang yang bikin lama film India itu ada adegan musikalisasinya. Nyanyi nari itu nggak cuma sekali kan, pastilah lebih dari sekali. Itu hal yang tidak asing lah untuk film India. Film ini genrenya action crime thriller ya. Ya, jadi full 2,5 jam itu penceritaannya. Tetap juga drama karena memang Asia ini formula yang nomor satunya, template format yang paling the bestnya itu ada drama. Menceritakan tentang seorang ayah yang berprofesi sebagai tukang cukur. Dia menyaksikan insiden yang memilukan ketika sebuah truk menabrak sebuah bangunan yang dimana bangunan itu isinya adalah istri dan anaknya, mana istrinya menjadi korban dan akhirnya meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, setelah Maharaja ini, yang seorang ayah tukang cukur ini semakin tua, anaknya yang selamat atas insiden kecelakaan tersebut itu sudah masuk sekolah, dan mereka mengalami lagi insiden yang memilukan, mana rumah mereka itu dirampok dan salah satu barang yang paling mereka sayangi itu hilang, yaitu tong sampah butut. Atas kejadian tersebut, akhirnya Maharaja ini berinisiatif untuk melaporkan ke kantor polisi, dan dia berani untuk memberi imbalan asalkan kepolisian berhasil menemukan tong sampah tersebut yang paling mereka sayangi lah, yang paling mereka rawat selama ini. Dan ternyata setelah diselidiki dan diinvestigasi, tong sampah tersebut mempunyai arti tersendiri atas kasus yang sedang mereka tangani. Nah itulah sedikit premis lah filmnya dari Maharaja. Jadi untuk dari pengaturan babak 1, babak 2, babak 3 pada naskah itu memang lebih panjang di babak 1. Karena memang babak 1 itu pengenalan karakter ya. Karakternya memang bukan cuma kita mengenal siapa-siapa aja nih yang akan terlibat di film ini sepanjang 2 jam 21 menit kalau nggak salah ya.
Tapi kita dilihatkan juga apa sih sifat-sifatnya karakter ini dan apa dampaknya nanti. Jadi ibaratnya hintnya itu ada di babak pertama nih. Pengenalan karakter itu sudah menjadi petunjuk untuk masuk di setup babak kedua, lalu masuk di puncaknya babak ketiga. Jadi oke lah, cuman babak satunya lebih panjang ya dari film-film biasanya, dari film-film konvensional. Mungkin dari 2 jam 21 menit itu bisa dibilang hampir setengah durasi itu di babak pertama. Tapi enggak masalah sih, cuman kurangnya kita tetap kurang mendapatkan chemistry antar karakter aja, kayak Maharaja sama Jodie anaknya ya. Malah yang kita lihatkan di scene-scene babak pertama itu cuman bagaimana si Maharaja ini memperjuangkan anaknya aja. Walaupun ada beberapa scene mereka kayak merawat tong sampah apa segala macam, tapi itu kan scene-nya lebih ke flashback ya, lebih ke scene yang highlightnya aja. Jadi ndak begitu dalam kita untuk diperkenalkan chemistry kedekatannya mereka ini berdua nih, kurang lah menurutku. Secara komedi dari India tuh ya rata-rata itu biasanya maksa untuk bagaimana biasa mereka menampilkan sebuah humor. Tetap ada yang masuk walaupun ada part-part yang apaan sih yang kayak canggung gitulah, karena yang sifatnya dipaksa komedi ya. Terus untuk babak kedua, nah di sini nih yang jenius ya, si Nitilan Swaminathan selaku penulis juga nih, sutradara dan penulis. Sila bagaimana cara dia mengacak-acak timeline ceritanya. Ini yang paling penting di babak kedua film Maharaja itu, karena memang setup menuju babak ketiga yang mana puncaknya itu adalah klimaks dari cerita dan timeline yang diacak-acak ini. Itu tuh sangat rapi, ibarat kepingan puzzle yang disusun, tapi dia tidak membiarkan penonton untuk memikirkan sendiri bagaimana cara menyusun, tapi dia membantu penonton untuk menyusunnya. Cuman ya itulah, tetap balik lagi fokus konsentrasi kalian kepada film tuh gimana pada saat nonton. Kedua ini mengingatkan film-filmnya ala Memento ya, Mementonya Christopher Nolan, terus The Sixth Sense-nya M. Night Shyamalan. Pokoknya dia bukan linear sih metode yang konsep filmnya nih. Itu emang betul-betul non linear. Jadi satu adegan itu belum tentu waktunya sama yang diceritakan dalam film di adegan sebelumnya. Nah itu tuh yang perlu diperhatikan betul, karena memang sangat berpengaruh di ceritanya. Kunci dari filmnya tuh ada di situ tuh, strukturnya lah bahasanya ya. Apa ya, karena memang ini kan endingnya ada plot twistnya ya. Jadi memang setupnya tuh bukan non linear. Sederhananya gini, yang mau ditunjukkan ke penonton di akhir film itu adalah sebuah kejutan. Tapi bagaimana kita mau ngasih kejutannya itu nggak lurus-lurus aja. Artinya skenarionya itu nggak teratur lah. Tapi punya skenario lagi di balik skenario yang nggak teratur itu. Nah itulah kejeniusannya si penulis dan si sutradara Nitilan Swaminathan ini. Nah memang jarang ada film-film yang sekarang itu punya konsep penceritaannya tuh yang non linear, timeline-nya acak-acakan. Tapi makin masuk ke babak ketiga, disitulah benang merahnya mulai, yang tadinya kusut tuh jadi lurus tuh, plot twistnya di situ tuh. Karena memang yang boomingnya film Maharaja ini adalah plot twistnya. Tapi sebelum kita masuk ke plot twistnya itu, kita perhatikan gimana setupnya mereka, cara mereka nyeting buat ke plot twistnya itu betul-betul mulus. Nah yang masuk babak ketiga ini plot twistnya yang betul-betul plot twist yang kunci utama filmnya. Bukan sekedar plot twist yang diinginkan sebagai pelengkap, bukan, tapi memang ini plot twist yang menjadi keperluan filmnya, menjadi keperluan ceritanya, menjadi keperluan bagaimana filmnya bercerita. Di Maharaja ini bukan di babak ketiga aja, di babak kedua pun bahkan ada plot twistnya sendiri. Cuma yang paling berkesannya kan ada di babak ketiga ya, yang paling finalnya lah. Pengaruhnya itu dari plot twist di babak kedua dan setupnya tadi. Jadi plot twistnya memang bukan sekedar daya jual juga ya, bukan sekedar perlu ada, bukan sekedar pelengkap, tapi memang plot twist yang ada di film Maharaja ini adalah menu utamanya. Itu yang bisa aku jelaskan secara naskah, nggak bisa aku ceritakan secara
isi filmnya tuh apa, karena memang jatuhnya spoiler. Terus untuk kamera, bisa aku bilang untuk sinematografi juga film Maharaja ini bisa dibilang lebih modern ya daripada film Saitan terakhir, film India yang aku tonton tahun 2024. Kalau kalian pernah nonton tuh film India Saitan tuh, itu kalian sandingkan sama filmnya Maharaja, film India yang berbahasa Tamil, itu beda banget tuh. Jadi sinematografi, cara pengambilan gambar dan sudut-sudutnya itu lebih modern di film Maharaja, lebih dapatnya di Maharaja. Artinya sinematografinya sendiri di sini membantu penceritaan yang ada di dialog-dialog filmnya. Beda sama Saitan yang identik masih ala-ala khas India lah, ala-ala khas India yang sinetron banget lah, yang masih kaku, masih masih pasif gitu, berani untuk bermain teknik-teknik pengambilan gambar, mau itu actionnya, di bagian actionnya. Nah yang di babak kedua tuh ada nanti action film action yang kelahi-kelahinya, terus ada gore-gore juga, wah keren pokoknya, close up, terus slow motion, itu nggak jauh-jauh lah India tuh gitu loh. Kalau teknik sinematografi mereka sendiri ada ciri khas sendirinya, lebih bisa terasa kita tuh nonton film Maharaja ini seperti nonton film Hollywood aja, bukan film Bollywood jatuhnya. Audio ini saya teknisnya, suara-suaranya, sound designingnya sejauh ini bersih, karena memang mereka melakukan perekaman ulang ya, kayak misalnya kayak langkah kaki, terus suara pintu, suara kendaraan, mesin kendaraan ya, suara kalau mereka pukul-pukulan tuh lagi berantem tuh, adegan actionnya juga bersih, karena memang mereka melakukan pengambilan ulang. Itu hal yang lumrah lah, hal yang wajar lah untuk membuat suara-suara seperti itu. Terus untuk mixing musiknya ya India lah, sama kayak yang soal teknik sinematografi tadi ya, ala-ala India, tetap musiknya juga yang full musiknya, mau itu adegan apapun musiknya tetap ada ya. Ada beberapa adegan yang hening lah, tapi ya dominannya film ini bisa dibilang ribut ya, walaupun musiknya tuh udah musik latarnya ndak nyaring, tapi cukup mengganggu untuk beberapa scene yang harusnya itu ndak perlu ada musiknya, tapi dipaksa untuk masukkan musik ya, gitulah India. Nah terus untuk dialognya sendiri itu terasa karena memang pengambilan ulang lagi ya, record ulang nih suara si para aktor aktrisnya, dan cara penyampaian dialognya sendiri itu kayak memaksa kita untuk menimbulkan sebuah emosi. Nah itu agak ganggu ya. Makeup kan ada yang masalah, karena memang sekalian ya kita sama review art directingnya. Nah memang latar tempat syutingnya ini sendiri itu di sebuah kota kecil di India, jadi memang menyesuaikan aja, yang kumuh, yang sederhana, yang kusam kucel kayak gitu ya, makeupnya disesuaikan lah dengan pakaian dan lokasi tempat, gimana menor-menornya mereka di sini ya, memang menampilkan realnya mungkin tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang ini tidak sesuai dengan latar waktunya, jadi film ini tidak menjelaskan tentang latar waktunya di mana sih. Untuk editing tuh gue bilang transisinya juga halus ya, tidak kasar, tidak tiba-tiba langsung ganti scene gitu, tidak langsung, jadi tidak begitu belak-belakan ganti scene langsung dialog, ganti scene langsung dialog, jadi tidak kasar lah, transisinya masih halus. Terus adegan slow motion yang paling aku suka tuh waktu adegan action kelahinya, berantemnya ya, itu yang paling keren tuh. Film Maharaja ya, film India berbahasa Tamil yang sempat menghebohkan jagat dunia maya. Film action plot twist yang betul-betul plot twist di sini adalah menu utama yang membuat kita nostalgia sama film-film dulu, era M. Night Shyamalan sama Christopher Nolan dulu. Itulah kerennya Maharaja, karena mereka berani keluar dari zona nyaman ya, dan mereka berani menggali hal-hal yang baru, walaupun dasarnya tetap ada di genre yang sama, fundamental. Jadi bukan mengusung genre baru, tapi genre yang ada, bagaimana mereka mengotak-atiknya. Itulah film itulah yang mereka coba untuk terapkan di film Maharaja ini, dan bisa dibilang mereka sangat berhasil, 8,5 dari 10 lah. Dan
apalagi ya kalau dan itu aja kali ya film Maharaja. Dikit hal yang minusnya itu tadi sudah ada, terus tambahan minusnya tadi yang aku bingung kenapa di adegan terakhir itu ada lokasinya di bangunan yang sedang dibangun, apa ya bahasanya, pokoknya mereka berada di lokasi proyek lah. Apa sih tujuan mereka di situ, apa yang membawa mereka di situ tuh apa? Nah itu yang masih kurang aku dapatkan. Tapi ya sejauh itu sisanya masih ada positifnya. Cara pengenalan karakternya oke, cara kita tahu karakternya bagaimana Maharaja ini orang yang dingin, orang yang kaku, orang yang formal, misterius, terus dia punya keinginan yang kuat, terus Jodinya juga gimana, terus si antagonisnya juga gimana, polisinya juga gimana. Karakter-karakter yang ada di sini tuh dikenalkan semuanya, gimana sifat-sifat dan keterlibatan mereka dalam sebuah cerita. Metode penceritaan yang unik, non linear, tapi tidak tapi tidak lupa dengan menu utamanya itu apa. Karena memang non linear ini sangat riskan ya kalau misalnya dibikin filmnya. Kalau memang itu gagal membuat penonton paham, maka film itu gagal. Tapi kalau film ini berhasil mengajak penonton untuk paham, berarti film ini bisa dibilang sangat berhasil. Itulah film yang berani gambling oleh Nitilan Swaminathan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen kalau kalian suka. Bye.